Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Rahman dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3 SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Nah, teman-teman, pada minggu lalu kita sudah masuk ke pelajaran keempat ya teman-teman ya, tentang ya topiknya perilaku terpuji. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang kelima ya, masih dalam topik ya perilaku terpuji. Namun jika minggu lalu kita sudah membahas tentang sikap mandiri ya, kemudian sikap percaya diri, dan untuk yang sekarang ya kita akan membahas bagian yang kedua. Namun sebelum lanjut, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Di antaranya, silakan teman-teman duduk yang rapi serta fokus ya teman-teman. Kemudian teman-teman menyiapkan buku pendidikan agama Islamnya, agar teman-teman bisa sambil menyimak apa yang Bapak sampaikan. Kemudian berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya silakan teman-teman menonton video dari Bapak sampai dengan selesai. Nah, teman-teman ya, kita sudah masuk ke pembahasan ya, yakni tentang ya tanggung jawab. Masih dalam ya ruang lingkup perilaku terpuji. Silakan teman-teman buka halaman 42 ya. Nah, teman-teman, di sana ada sebuah hadis ya dari riwayat Al-Bukhari ya, yang berbunyi ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, teman-teman, di sini ya hadis tersebut mengajarkan kita untuk bersikap tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab dalam bentuk apapun. Memang di sini redaksi hadisnya ya dalam hal kepemimpinan, namun tidak hanya dalam hal kepemimpinan ya teman-teman ya. Dari segi apapun kita harus membiasakan untuk bertanggung jawab. Misalkan ya teman-teman sudah diberikan perintah ya oleh orang tua untuk mengerjakan sesuatu. Nah, teman-teman menyelesaikan tugas ya harus dengan benar-benar ya, selesai, artinya tidak menunda-nunda, kemudian tidak menyelesaikan tugasnya secara setengah-setengah, artinya teman-teman menyelesaikan secara tuntas. Nah, sebagai tanggung jawab ya sudah diberikan tugas oleh ya, orang tua. Kemudian juga mengenai tugas dari guru ya, teman-teman juga harus bertanggung jawab. Misalkan teman-teman dipercayakan ya mengerjakan tugas ya dari guru ya, teman-teman harus mengerjakan dengan segera, kemudian ya tidak menunda-nunda. Selanjutnya ya teman-teman, tadi kita sudah menyimak tentang hadisnya ya, kemudian kita masuk ke pengertiannya. Nah, teman-teman, tanggung jawab sendiri adalah menanggung ya perbuatan sendiri. Artinya di sini adalah apa yang kita lakukan, konsekuensinya kita sendiri yang menanggungnya. Setiap perbuatan atau ucapan kita pasti akan menghasilkan akibat. Artinya
apapun yang kita lakukan teman-teman pasti ada akibatnya ke depannya. Kemudian jika ucapan dan perbuatan kita baik, tentu ya akibat dari perbuatan tersebut serta ucapan tersebut akan menimbulkan kebaikan. Namun sebaliknya, jika kita melakukan ya perbuatan ataupun ucapan yang sifatnya buruk ya, maka yang ditimbulkan juga akan berbentuk buruk, artinya yang berbentuk tidak baik. Makanya kita selalu diajarkan ya oleh Rasulullah SAW untuk ya, selalu melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, apa saja kira-kira tanggung jawab ya untuk kita sendiri ya sebagai manusia ya teman-teman, kemudian untuk teman-teman sebagai murid dan sebagainya. Tanggung jawab kita sebagai manusia adalah yang pertama dan paling utama ya teman-teman ya, menyembah Allah. Artinya kita tidak menyekutukan Allah dan tanggung jawab kita adalah untuk benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian tanggung jawab teman ya, sebagai siswa adalah belajar. Artinya teman-teman tidak membuang uang-uang dari orang tua. Artinya teman-teman benar-benar belajar ya, benar-benar belajar mengerjakan tugas, kemudian datang ke sekolah, tidak bolos dan sebagainya macamnya. Selanjutnya tanggung jawab seorang anak, yakni berbakti kepada orang tua. Nah ini juga teman-teman ya, kita harus berbakti kepada orang tua ya, sebagai ya seorang anak kita sudah sepatutnya ya berbakti kepada orang tua. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita laksanakan ya, kita tidak menunda perintah tersebut. Orang yang memiliki sikap tanggung jawab teman-teman pasti dalam kegiatannya atau perilakunya akan yang berbentuk mulia, artinya berbentuk yang kebaikan. Nah disinilah kita dapat melihat bahwa orang tersebut ya orang yang bertanggung jawab, artinya dia tidak melakukan hal-hal buruk ya. Dia selalu melakukan perbuatan yang mulia. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap tanggung jawab teman-teman? Ya, yang pertama, teman-teman harus menjaga ucapan dan perbuatan. Artinya dalam kita berbicara kita harus hati-hati. Nah, begitu juga dalam perbuatan kita harus hati-hati. Ya. Sebelum melakukan sesuatu kita harus berpikir dulu teman-teman. Jangan sampai kedepannya kita akan menimbulkan akibat yang buruk. Lakukanlah sesuatu itu yang benar-benar bermanfaat, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang banyak. Kemudian melakukan sesuatu dengan baik. Artinya ya, ketika kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh dengan baik ya, maka kita akan mendapatkan ya salah satu bentuk yang kita dapatkan yakni pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya teman-teman ya dalam melakukan sesuatu ya harus benar-benar tulus, ikhlas dan sebagainya macamnya. Yang selanjutnya teman-teman menjauhi sifat pemalas. Nah, ini ya harus teman-teman pegang teguh. Ya, teman-teman sebagai murid jangan sampai menjadi orang yang pemalas. Teman-teman harus ya menjadi orang yang tidak pemalas. Nah, karena jika kita pemalas, maka setan ya akan menjadi teman kita. Karena setan sendiri adalah menyukai perbuatan-perbuatan yang malas, terutama orang yang pemalas ya. Misalkan jika teman-teman diberi tugas dari guru, teman-teman menunda, kemudian teman-teman tidak mengumpulkan ya, itu setan benar-benar senang. Dan selanjutnya melakukan sesuatu dengan ikhlas. Itu tadi teman-teman. Dalam melakukan apapun itu teman-teman harus niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin mencari perhatian orang lain ataupun ya mendapatkan penghargaan. Teman-teman harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman itu tadi penjelasan Bapak tentang
materi tanggung jawab ya dalam tema perilaku terpuji. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari Bapak ya. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme pengumpulan tugas. Nah teman-teman, tugas ya tetap dikumpulkan di sekolah ya teman-teman ya. Dan teman-teman jangan lupa menuliskan nama lengkap serta kelas di lembar jawaban, baik itu di buku pendidikan agama Islam ataupun di buku tulis. Dan selanjutnya untuk tugas ya teman-teman, silakan teman-teman mengerjakan latihan soal halaman 46 ya bagian B ya teman-teman, dan soal hot ya bagian ya soal hot tetap halaman 46. Selamat mengerjakan ya teman-teman, dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Bapak sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.